Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Brukaroskali, jurusan PGSD kelas 11 B11 Universitas Quality Brastagi. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas individu pertama, yaitu mengenai penjelasan bela diri dari dosen pengampu Bapak Julius Boy, MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bela diri, tujuan bela diri, manfaat bela diri, macam-macam bela diri, dan penjelasan mengenai salah satu bela diri. Jadi kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mendukung materi pendidikan jasmani dan juga pembelajaran mengenai pendidikan jasmani. Terima kasih. Yang pertama kita mulai dari pengertian bela diri itu sendiri. Bela diri adalah seni yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan atau membela diri yang mengutamakan kekuatan fisik dan ketahanan tubuh. Yang kedua, kita masuk ke dalam tujuan bela diri. Sesuai dengan namanya yaitu bela diri, maka tujuan adanya olahraga bela diri itu adalah agar kita mampu untuk membela atau mempertahankan diri kita, baik itu dari serangan secara langsung maupun dari penyakit-penyakit. Karena bela diri itu sendiri juga bertujuan untuk kesehatan. Jadi ada bela diri yang bertujuan untuk kesehatan jantung, otot, fisik, dan lain-lain. Jadi tujuan utama dari bela diri itu adalah agar kita dapat mempertahankan dan membela diri kita dari serangan secara langsung dan juga dari penyakit. Kemudian bela diri itu juga bertujuan untuk meningkatkan stamina. Jadi dari bela diri kita dapat meningkatkan kebugaran jasmani kita, kemudian juga melatih jantung kita supaya lebih sehat, kemudian juga untuk membuat otot dan tulang-tulang kita semakin kuat. Jadi tujuan dari bela diri itu ada banyak sebenarnya, tapi di sini kita singkat saja. Kemudian kita lanjut ke dalam manfaatnya. Perbedaan antara tujuan dengan manfaat. Kalau tujuan itu artinya kegiatan itu atau bela diri itu dilakukan dengan tujuan yang sudah pasti. Jadi itu yang kita lakukan, tujuan itu yang sebenarnya kita lakukan dalam bela diri ini. Kemudian kita masuk ke manfaat. Manfaat itu adalah apa yang kita peroleh dengan kita melaksanakan tujuan tersebut gitu. Jadi manfaat dari bela diri itu yang pertama dapat menjaga kesehatan jantung, kemudian menambah kekuatan otot dan tulang, kemudian juga dapat mengurangi stres, memperbaiki suasana hati sebagai aktivitas positif, kemudian menambah stamina tubuh. Nah, jadi ada beberapa manfaat juga yang dapat kita terima dari bela diri itu sendiri. Kita masuk ke dalam macam-macam bela diri. Di sini yang saya sampaikan mungkin ada 10 macam, mungkin ada yang lebih. Jadi dapat dijadikan sebagai referensi. Yang pertama itu seperti kungfu, kemudian karate, kemudian taekwondo, bisa juga muay thai. Yang kelima mungkin judo, ada pencak silat, ada capoeira, ada gulat, ada tinju, dan yang terakhir Krav Maga. Itu saya juga kurang paham, tapi di sini saya akan menjelaskan salah satu bela diri yaitu capoeira. Bela diri capoeira itu adalah bela diri yang ditujukan untuk menjaga kesehatan jantung atau ditujukan untuk kesehatan jantung gitu. Nah, di sini dia ada perpaduan antara dansa, antara musik, antara berkelahi, antara akrobat gitu. Jadi capoeira itu adalah bela diri yang merupakan sebuah gabungan dari beberapa komponen. Nah, dalam capoeira itu gerakan-gerakan yang kita lakukan adalah seperti gerakan tinju, kemudian menendang, ada juga seperti gerakan berkelahi, kemudian ada gerakan menghindari serangan. Tapi perbedaannya kalau dalam capoeira ini kita memiliki iringan musik. Nah, iringan musik itulah yang membuat ketika kita bergerak dengan mengikuti iringan musik, maka
kesehatan jantung ataupun detakan jantung, tekanan darah dia jadi lebih teratur. Nah, itulah tujuan dari bela diri capoeira ini. Selain dari membela dan mempertahankan diri kita, juga ditujukan untuk kesehatan jantung. Nah, mungkin ada beberapa tendangan atau ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam capoeira. Salah satunya yaitu seperti gerakan jingga. Gerakan jingga itu tangan kita seperti menutupi wajah seperti ini. Kemudian satu kaki ditekuk, mungkin kaki kanan ditekuk di depan, kemudian kaki kiri dimundurkan ke belakang. Jadi gerakannya dapat dilakukan secara bergantian. Sesuai peraturannya, gerak jingga dalam bela diri capoeira itu dilakukan berulang-ulang selama 20 kali. Jadi gerak-gerakan yang lainnya mungkin masih ada. Hanya saja untuk penjelasan secara singkat mengenai bela diri capoeira yang dapat saya sampaikan hanya sebatas ini. Kira-kira kalau ada saran dan pendapat atau kritik yang bisa teman-teman berikan akan sangat baik bagi saya untuk saya jadikan sebagai referensi ataupun untuk dijadikan perbaikan ke tugas selanjutnya, maka saya terima saran, kritik, dan komentarnya. Atas penjelasan yang sudah saya berikan, bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Bila ada yang kurang, mohon untuk diberikan saran. Bila ada yang berlebihan juga mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih.